Itu bahasa Palembang ya? Jawa Palembang ini banyak kemiripan itu, Pak. Oh, itu bahasa halusnya Jawa loh, Mas Pulo. Di sini hampir banyak selop lah inilah. Coba saya ambil dulu, Pak. Oh, Iya, makanya banyak kesamaan. keren ya. Enggak. Kayak apa lagi tuh? Apa yang kemarin tuh mirip bahasa Jawa tuh. Makanya Jawa Palembang itu katanya dulu sempat ada satu kesatuan. Pulo kan, aku tuh kaget tadi. Ya Allah, ini pulo maksudnya. Bahasa lama tuh. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bicara dulur-dulur dimanapun berada dan tentunya di Probat FM Palembang untuk di jam 11 sampai jelang kaki di jam 12 siang. Pecah biasa kita bakal menghadirkan program Loka Kita, yaitu obrolan UMKM ya. Nah ini dalam kemauan pasti ada jalan, dalam suatu kesuksesan pasti ada impian juga di situ ya. Dan ini harus ada melalui proses yang harus kita bangun dulu. Jangan sampai kita punya impian, kita punya tujuan tapi tidak dijalankan juga percuma kayak itu. Nah ini seperti dengan tema kita di siang kali ini kita akan mengangkat tema tentang tidak ada kata terlambat untuk memulai usaha. Langsung saja ini kita akan berkenalan bersama dengan Ibu atau Mbak nih kita panggilnya ya. Ibu ya. Oke, ini kita bersama dengan Ibu Helda Nur Anissa MPDI. Ini sebagai owner dari Jamu Sugar Re. Ini dari bahasanya aja kita udah dapat bayangan ya. Ini asalnya dari mana tuh? Benar nggak ini Surabaya? Asli Surabaya. Arek-arek Surabaya. Arek Surabaya. Coba menyapa dengan bahasa Surabaya, menyapa pendengar kita gitu. Oke. Halo Rek, ya apa kabare? Apik-apik wae. Masya Allah, alhamdulillah ya Rek. Iya. Kalau Neng Di itu apa itu? Artinya kemana? Nak Kemana? kemana? Nang Oh. direk ngono. Itu ya. Soalnya Iya. sering sekali ada teman yang orang Jawa juga. Iya. Nang Kalau di? ke Nang Di. Sound menu apa itu nah yang bahasa-bahasa Jawa halus gitu ya. Iya, badhe tindak pundi. Nah, itu bahasa Ah. halus, lek bahasa kasare nang direk gitu. Luar biasa sekali ini. Iya. Jadi kita bisa sedikit sharing mengenai bahasa ya di sini ya. Masya Allah ya. Ada kemiripan ya. Ada kemiripan bahasanya Iya. tadi kayak kulo. Iya, terus ada juga lawang kayak gitu ya. Lawang Masya sama tuh Allah, lawang. luar Lawang tuh biasa. pintu kan. Iya. Jadi sama kayak bahasa Jawa ya kita di Iya. Palembang. Oke baik Bu Helda, ini kita pengen kenalan juga sama Jamu Sugere. Oke. Kita pengen tahu dulu kenapa namanya Jamu Sugere. Oke, nah jamu swegere itu Aha. memang saya kan berasal dari Surabaya. Aha. Jadi menu-menunya itu memang turun temurun dari mbah-mbah saya diturunkan ke ayah saya terus ke saya gitu. Nah, pertama kali saya produksi jamu itu ialah sinom. Sinom. Sinom itu Sinom itu jamu khas dari Surabaya kalau nggak iya, salah ya. sinom itu berasal dari kunyit sama daun asem muda. Wah, ini rempah sekali ya. Iya, pertama Aha. kali saya bikin itu di sini namanya sinom karena di sini nggak ada yang tahu namanya sinom. Akhirnya saya ganti sinom kunyit asem. Oke. Pertama kali satu varian waktu itu Mas pas pada Aha. saat pandemi Original gitu kan. ya? Original. Aha. Nah, karena memang saya tuh menyesuaikan lidahnya orang Palembang kan. taste-nya Bagaimana kan, tuh kalau lidah orang Palembang selama pokoknya berini? pedes kayak gitu kan, Aha. mau asem kayak gitu ya. Jadi sinomnya itu aku bentuk seperti kunyit asem yang orang Palembang suka Wah. kayak gitu. Jadi bisa diimplementasikan ya Iya begitu. dengan hawa Palembang dengan Iya Surabaya benar pasti ada banget. perbedaan. Iya gitu. berbeda banget kayak gitu Aha. kan. Akhirnya dari situ muncullah varian-varian selanjutnya dan akhirnya ada 10 sampai 11 varian Wih, sampai sekarang. banyak ya. Alhamdulillah barakallah. Semuanya ada 11 sampai Iya, 2025 iya, ini. 2025 Oke. ini kayak gitu. Dan kita pengen tahu juga tadi disampaikan Surabaya. Iya. Akhirnya ke Palembang ini Iya. kenapa nih? Nah, waktu itu kan ceritanya wis jodohne wong Palembang. Jadi dapatnya akhirnya jodoh. saya ke sini. Aha. Pertama kali saya ke sini tuh singkat cerita Mas Iya. ya. Saya dulu adalah seorang pengajar di salah satu perguruan tinggi di Itu. Palembang kayak Aha. gitu. Qadarullah dengan berjalannya waktu Allah Ada pilihan ya? Iya, Allah memberikan saya pilihan untuk meneruskan usaha jamu ini Oke. kayak gitu. Jadi memang awalnya ya dari bikin jamu pada saat corona. Oh, pada saat Covid dulu malah Iya justru COVID, ya. Aha. itu kan saya bikin jamu, terus saya bagiin ke tetangga-tetangga sama saudara-saudara. Oke. Ternyata mereka pada suka, terus ada yang nyeletuk, Mbak, kenapa kok nggak dijual aja produknya, enak gitu kan. Nah dari situ akhirnya saya
produksi jamu. Karena memang asal Surabaya tadi ya. Iya. Sudah ada sedikit basic juga di situ. Iya bener kayak gitu. Berjalannya waktu kok nyaman gitu kan berbisnis iki. Dari situ saya memulai bisnis itu dari jualan jamu pada saat Covid itu Mas. Ternyata memang memulai usaha itu harus dengan ini dulu ya, keyakinan juga. Iya keyakinan kayak gitu kan, dengan kemauan juga. Kemauan. Siapapun kamu Rek gitu, Rek, memang kamu ada niat, ada usaha, insya Allah pasti akan berhasil usahamu. Ini ada yang WhatsApp saya nih yang lagi nonton channel YouTube kita, katanya mirip dengan Mami Nunung nih. Gitu ya wong Jawa Rek ngene iki. Sama-sama satu daerah nih kayaknya, sama Nunung Sri Mulat itu katanya. Nah itu Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah ya. Saya kan Surabaya kayak gitu. Surabaya. Ini dia lagi menyaksikan tayangan YouTube kita. Iya, saya 11 tahun loh di Palembang, hampir 12 tahun, tapi logat saya nggak hilang nggak kayak bisa gitu. hilang. Iya. Karena memang bahasa ibu itu perlu untuk dipertahankan iya, gitu ya, bener, Bu ya. Bener, Oke, baik. itu. Nah, ini tadi kan diceritakan bahwa pada saat Covid mencoba untuk membuat jamu. Ini resepnya bagaimana nih? Nah, resepnya ialah saya minta sama ayah saya kayak gitu kan. Memang dari keluarga dulu pernah ada yang bisnis jamu juga. Menurut cerita dari orang tua saya itu almarhum Mbah Boyot ya. Itu memang produksi jamu ketika zaman penjajahan dulu kayak gitu. Sampai jamunya itu dibawa oleh VOC segala macam kayak gitu kan. Lah kok ndelala di keturunan yang saya ini yang saya kembangin gitu. Kalau ayah saya itu kan cuma bikin-bikin aja diminum biasa gitu. Lah untuk konsumsi sendiri ya. Nah, pas di saya jual gitu. Iki marketnya besar saya gitu kan. Nah, dari situ saya melihat peluang juga gitu. Iya, di sini kan ternyata wong Palembang juga suka jamu saya gitu. Walaupun banyak pempek juga tetap ya. Iya. Jadi saya itu ada kemasan oleh-oleh loh, Mas. Oh gitu. Karena ini kan belum ready, tidak saya bawa gitu. Jadi ada kemasan oleh-oleh yang tulisannya oleh-oleh dari Palembang. Bukan oleh-oleh khas Palembang ya, beda tapi ya. oleh-oleh dari Palembang karena gitu. Bikinnya di Palembang. Iya, bukan khas Palembang. Khas kan Palembang itu pempek itulah, gitu. bukan rendang ya, pempek. Rendang beda lagi. Iya, beda. Oh, jadi mengikuti juga yang kemarin ya? Wih, mengikuti dong, sampai viral pokoknya sampai Surabaya kono kayak gitu. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai jamu, tentu ini banyak sekali kombinasi bahannya. Iya, bener. Kayak rempah ada di situ. Dan selain itu untuk kita yang awam, kita kan cuma tahu jamu, rempah gitu. Iya. Tapi sebenarnya ada tambahan bahan lain nggak untuk pembuatannya? Kalau saya ini tambahan lainnya nggak ada bahan kimia ya Mas. Nggak ada ya. Murni asli bahan alami itulah kayak itu. gitu. Jadi kalau di suhu ruangan dia cuma tahan 3 hari. Tapi kalau dia di suhu pendingin kayak kulkas gitu, di kulkas bawah dia bisa tahan sampai 7 hari maksimal ya. Nah kalau misal di freezer dia bisa tahan lama, tapi jangan terlalu lama juga kayak akan gitu. beda juga ya. Iya. Jadi kalau mau minum dikeluarin aja. Jadi nggak boleh dimasak ulang ya kayak nggak gitu. bisa ya? Iya. Jadi saya kalau ngirim ke luar kota atau luar provinsi yang ada truk dinginnya itu saya bekuin kayak gitu. Saya kirim di truk dingin kayak gitu. Takutnya kan basi kayak menjaga gitu. ininya tadi ya, kualitasnya juga. Iya kayak gitu. Jadi bahan-bahannya bahan-bahan alami semua Mas. Gitu. Saya sudah punya langganan kan di pasar kayak gitu. Karena kita tahu memang jamu ini menyehatkan badan. Iya benar. Gitu ya. Kita ingat lagi pada saat zaman kita kecil dulu, terutama saya itu di lingkungannya, kalau pagi-pagi itu pasti ada mbok jamu gitu Iya paginya bener. Sebenarnya kalau Masnya nggak males nih, siapapun nggak males gitu ya, di rumah kan banyak tuh bahan-bahan dapur, ada kunyit, jahe, itu bisa serai, menjadi bahan. bisa banget Mas. Kunyit, jahe, serai itu kalau misal digeprek terus digodok ya, terus habis itu disaring kita minum, itu paginya rasanya badan kita enak banget loh. Nah ini gitu. yang saya ingat kalau beli jamu sama mbok jamu waktu itu ada rasa penawarnya itu, yang manis itu tuh. Nah saya tidak ada, nggak pakai itu ya? Tidak ada pakai itu. Jadi bisa dilihat di Instagram saya jamu sugerek ya. Itu kan ada 11 varian nih. Misal kunyit asam ya udah kunyit asam. Ada lagi yang buat perempuan itu namanya sari rapet, itu khusus buat perempuan kayak gitu. Kalau buat laki-laki ada namanya jambu merah, itu enak banget itu Mas, ada jambunya, ada jahenya. Itu buat laki-laki bagus banget. Terus ada yang kalau buat punya GERD atau asam lambung itu ada yang kunyit campur temulawak kayak kunyit gitu. Campur temulawak. Iya. Ini yang paling banyak dialami oleh masyarakat kita ya, asam lambung nih. Iya, sebenarnya bahannya tuh cuma kunyit sama temulawak gitu loh. Semudah itu ya. Iya, terus digeprek air, habis itu direbus terus didinginkan, terus disaring kita minum, ya rutin aja. Tapi kalau buat kepekatannya itu mempengaruhi juga nggak kayak gitu?
dengan jumlah airnya gitu? Enggak juga sih. Enggak ya? Kalau saya biasanya 3 gelas air direbus dijadiin cuma 1 air gitu loh. Oke. Kayak gitu. Jadi apa namanya kunyitnya Kayak satu ruas gitu ya? sejempol. Aha. Kalau misal apa namanya temulawak itu kan bulat ya, dipotong 4, diambil 1 aja dibersihin kayak gitu, Oke. digeprek kayak gitu Mas. Kalau misal nggak males ya di ini aja apa namanya diparut, tapi lebih baik sih digeprek ya kayak Lebih gitu. ini ya, lebih Digeprek atau enggak diiris-iris aromanya kayak gitu. gitu, iya. Kayak gitu Mas. Dan kalau buat radang tenggorokan itu paling cocok apa nih? Saya jadi tanya-tanya nih ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau saya pribadi Aha. ya, kan apa namanya Apa tuh? Kayak jahe mungkin? Iya jahe juga bisa, Iya. tapi kalau saya pribadi itu saya pakainya bawang putih. Oh, bawang putih. Jadi bawang putih kan bulat ya Mas ya. Di tengahnya itu kan ada yang paling kecil ya. Oh iya yang Nah, tengahnya itu. itu Ketika dimak- dia masih utuh kan? Masih utuh, di tengahnya kan Ada ada yang kecil, paling kecil ya. Itu diambil terus kita makan, dibersihin terus kita makan yang paling kecil tapi ya kayak Makan gitu. kunyah. Dikunyah kayak gitu. Mentah-mentah ya? Iya. Pada saat Covid saya makannya itu Mas kayak gitu. Itu fungsinya lebih kemana tuh? Kalau misal kita batuk gitu ya, itu cepet banget nyembuhin kayak gitu. Oh, termasuk radang tenggorokan Iya, juga. kalau saya pribadi dan beberapa orang yang saya kasih tahu, alhamdulillah cocok pakai itu kayak gitu Mas. Tapi kalau buat pilihan bawangnya harus yang kecil itu ya? Iya, yang kan bulat ya bawang itu ya. Aha. Diambil yang paling kecil, yang paling tengahnya itu loh Mas. Kayak Tapi gitu. kalau yang bagian lain nggak bisa nggak ya? usah, jangan kan terlalu gede kayak gitu loh. Yo yang Tapi tengah fungsinya itu. maksudnya tuh kalau yang kecilnya nggak ada, masih ada di rumah sisa pretelan-pretelan gitu. Kalau nggak ada itu mendingan pakai jahe aja kayak Jahe gitu. aja ya. Iya, seperti itu. Saya tidak menyarankan yang besar ya, yang paling kecil pokoknya. Satu aja cukup. 1 aja kayak gitu. Begitu ya. Jadi kalau kita melek mengenai rempah-rempah Iya. ini luar biasa sekali. Bener, banyak banget. Terus saya kemarin kan habis pasca operasi ya Mas. Ini Iya. cerita aja nih buat Nggak teman-teman. apa-apa, ini menjadi sharing dan Iya. juga edukasi untuk kita semua. Jadi nih. saya tuh habis operasi kemarin Aha. ceritanya. Jadi penyembuhannya itu kan memang butuh proses ya Mas. Jadi kodarwo saya itu makan daun kelor. Itu. Daun kelor saya bening, saya campur jagung. Ya Allah takdir Kayak Allah. jadi sayur bening gitu ya. Iya, takdir Allah setelah itu Heeh. pas hari saya ngambil daun kelor itu saya jalan itu masih sakit. Oke. Qadarullah keesokan harinya ya Allah takdir Allah ya saya tuh jalan tuh udah cepet kayak gitu loh. Oh, gitu. Pokoknya penyembuhannya itu lebih cepat dari biasanya. Ini dapat bisikan dari mana tuh? Kalau di Atau Jawa memang insting aja daun gitu? kelor tuh dimakan. Oke. Kayak gitu. Almarhum mbah saya dulu kalau matanya sakit gitu. Kalau di sini daun kelor buat Iya. obat apa tuh? Suami saya aja nggak mau makan kayak Obat gitu loh. panu kalau nggak salah Iya. tuh. Tapi setelah saya ngasih tahu itu tetangga saya juga jadi makan Nyoba gitu. juga. Terus tetangga saya habis operasi sesar saya bikinkan juga. Alhamdulillah takdir Allah cepet juga gitu loh Itu pemulannya makan. untuk pengeringan ya? Iya, jadi untuk pengeringan Luka daun kelor. gitu ya? Bener. Aha. Jadi saya juga pernah ikut pelatihan mengenai kanker segala macam. Ternyata ada salah satu pasien yang sembuh, ia mengkonsumsi daun kelor kayak gitu. Jadi perlu sekali kita Iya. di pekarangan rumah itu Jadi saya sekarang nanam ada daun sedikit kelor. tanam-tanaman Iya gitu bener ya. loh, apotek hidup ya kalau bahasanya kayak gitu. Sebenarnya kalau kita tuh nggak males gitu ya. Pasti ada ya. Banyak yang di sekeliling kita bisa kita manfaatkan untuk kesehatan kita. Oke gitu. baik. Nah ini kalau kita kembali dengan tema kita yaitu tidak ada kata terlambat Iya. untuk memulai usaha. Iya, benar. Tadi kan disampaikan oleh Bu Helda bahwa awalnya ini sebagai tenaga pendidik. Iya di salah satu Dosen lah ya kita nyebutnya ya. Bener di salah satu perguruan tinggi di sini ya. Tapi Masya tiba-tiba Allah. beralih menjadi seorang penggiat UMKM ini pasti pada saat itu melalui suatu momen yang benar-benar Iya apa ya kayak keputusan yang harus mateng nih bener. untuk diambil gitu. Bagaimana tuh? Itu bener-bener keputusan yang sangat banyak pertimbangan ya Mas. Saya izin dulu ke orang tua gitu kan, ke suami kayak gitu. Karena memang pada saat itu semuanya tuh kayak nggak berjalan dengan baik kayak gitu ya. Jamu jadi terbengkalai, saya ngajar juga jadi nggak fokus gitu kan. Terus satu ketika saya udah sholat istikharah segala macem, kayaknya saya lebih nyaman di jamu gitu, di wirausaha yang pasti ya. Karena yang pertama waktunya lebih fleksibel kayak gitu. Karena ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa sebesar-besarnya berapapun hasil dari usaha yang kita jalankan kita tetap bosnya begitu ya. Iya benar. Yang kedua waktu saya dengan suami juga lebih banyak. Lebih banyak sama keluarga. Iya lebih sama keluarga. Terus yang ketiga saya bisa melakukan hal yang lain gitu tanpa harus
terbebani ya. Terbebani kayak gitu ya. Sebenarnya apapun profesinya pasti ada bebannya juga Iya ya. benar. Cuma lebih kayak pilihannya aja gitu. Iya benar banget. Suatu ketika saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya pengen ngajar lagi tapi di fokus saya yang sekarang gitu. Takdir Oke. Allah setelah itu diundang beberapa komunitas gitu kan untuk jadi narasumber kewirausahaan kayak gitu Mas. Jadi masih bisa mengamalkan ilmu ya Iya. kayak gitu kan di bidang saya yang sekarang kayak gitu. Jadi mengajarnya tetap jalan ya. Mengajar tetap jalan, Yola. Tapi dengan Iya. porsi yang beda. Iya kayak gitu, diundang teman-teman buat apa namanya ini, buat ngasih semangat buat teman-teman buat berwirausaha kayak gitu Oke. kan, kayak gitu. Nah ini berbicara mengenai semangat. Iya. Dari yang tadinya menjadi seorang tenaga pendidik menjadi seorang penggiat UMKM ini, semangat awalnya tuh bagaimana tuh? Sempat yakin atau malah dak-dikduk nih? Saya gini ya, saya kan tadinya kan tidak pernah yang namanya berbisnis ya Oh Mas. belum pernah? Baru jamu inilah tahun Waduh. 2020 itu kan. Tadinya kan cuma ngajar pulang penelitian kayak gitu kan. Terus ketika saya mencoba hal baru, ternyata kok menyenangkan gitu ya. Ketemu Saya akhirnya ya Iya. dengan garis merahnya. Iya, jadi saya tuh nggak merasa terkungkung di wilayah itu. Aha. Jadi saya keluar dari zona nyaman kayak gitu loh, Mas. Saya lebih kenal banyak orang, lebih tahu UMKM itu bagaimana. Terus saya tahu gitu kan. Kalau saya nggak UMKM, saya nggak mungkin diundang RRI Wah, kayak ini gitu luar kan. biasa sekali Luar ya. biasa banget ya. Aha. Saya jadi tahu, oh ternyata siaran tuh kayak gini tuh pengalaman buat saya ya, kayak gitu kan. Terus saya ketemu dengan pegiat UMKM yang lain. Terus teman-teman berjuang di UMKM ini bagaimana, prosesnya bagaimana. Terus ngurusin legalitas segala macam. Itu saya sendiri semua. Mandiri gitu. semua ya? Mandiri. Nah, Aha. itu semua pengalaman loh menurut saya ya. Kalau kita tidak mau memulai, kita nggak akan tahu pengalaman itu bagaimana kayak gitu loh. Aha. Dan kalau bisa diberikan kepada pendengar kita, Bu Helda pada saat itu apa nih yang paling dipersiapkan dalam mentalnya untuk memutuskan itu tadi, akhirnya terjun ke dunia wirausaha begitu? Tidak munafik ya. Iya. Omset sih sebenarnya Tetap. kayak gitu ya. Maksudnya ketika Hasil lah ya. Hasil gitu ya. Jadi begini, ketika kita mempunyai usaha, berarti usaha itu Pengennya kita berkembang dan itu milik kita sendiri. Kamu Itu. mau ngapain aja itu punya kamu kayak Oke. gitu kan. Jadi kamu mau berkembang ya urusan kamu, tidak berkembang juga urusan kamu. Benar. Kamu nggak ada yang marahin kayak gitu. Semuanya ada di tangan kita ya. Iya, nggak ada yang memerintah kamu Aha. kayak gitu kan. Jadi ketika saya sudah mengembangkan usaha ini gitu, saya lebih nyaman kayak gitu Mas. Jadi ada tergerak hati, kayaknya saya pengabdiannya di sini aja deh saya gitu kan. Kayak ketemu zona nyamannya itu tadi Iya. ya. Jadi saya keluar dari yang tadi itu, saya mengabdikan diri saya. Ya ini sebagian dari pengabdian ya. Iya, benar. Karena saya memberikan minuman yang sehat buat orang lain kayak gitu kan. Itu termasuk pengabdian saya buat masyarakat kayak gitu. Saya juga yang pasti bekerja sendiri itu lebih nyaman dan lebih fleksibel waktunya, dan saya bisa mengabdikan diri saya kepada suami itu bebas mau kapanpun Waktunya itu semuanya enak, bisa kayak diatur gitu. ya? Iya seperti itu. Aha. Tadinya saya LDR jauh, Qadarullah kan setelah saya ikhlas gitu, Aha. suami juga bisa mutasi lebih deket lagi kayak gitu Mas. Jadi Kayak jalannya semuanya tuh akan berjalan lancar ya. iya dilancarkan sama Allah. Jadi buat teman-teman pendengar RRI Pro 4 nih ya. Zaman sekarang itu tidak ada kata terlambat untuk memulai usaha. Apalagi zaman sekarang itu kan semuanya sudah serba digital ya Mas. Misal kamu nggak Kita bisa mau belanja bisa lewat handphone. Iya, misal kamu nggak bisa jualan, kamu bisa memanfaatkan sosmedmu, TikTokmu, Facebookmu, IGmu buat menghasilkan uang kayak Banyak gitu kok kan. yang sukses Iya. dari handphone begitu Iya ya. bener banget. Jadi nggak ada kata untuk rebahan. Ya rebahan sambil Main handphone yang yang- menghasilkan. iya, tapi yang positif tetap ya. iya, yang tetap yang positif. Jadi jangan jadi beban keluarga kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bermanfaat buat Itu. banyak orang kayak gitu. Paling penting di situ. Tapi bener kalau banget. melihat apa nih ya, membedakan jamu kekinian sama jamu kita di zaman dulu. Oke. Sebenarnya secara bahan sama ya. Iya. Ah, Jadi kalau sekarang itu kan didapetinnya tuh lebih enak ya Mas, tanpa harus menunggu, maksudnya iki tanpa harus mbok jamunya keliling, Iya, bener. kita scroll sosmed di Shopee Udah Food ada. sudah ada, di Shopee juga sudah ada, di GoFood juga ada kayak gitu kan, di Instagram kamu tinggal pesen juga udah ada kayak gitu loh. Itu yang membedakan yang pertama ya Itu Mas, yang utama. memudahkan kita untuk pesen kayak gitu. Yang kedua secara kemasan itu lebih higienis. Oke. Ready to drink. Tapi tidak menghilangkan tradisionalnya ya. Yo tidak, saya kan tidak memakai bahan ini ya, bahan Iya. kimia kayak gitu kan. Ready to drink. Jadi
gelasnya juga nggak campur dengan yang lain kayak gitu kan, menjaga kehigienisannya. Terus apa namanya, bukan pakai ini ya, mohon maaf nih, pakai apa plastik iya bening itu ya. ya, jadi mohon maaf ya kalau aku lihat gitu ya, masih memakai apa botol plastik jamunya tuh sampai warnanya tuh entah ya apa. Saya tuh Tapi kadang mau, malah justru itu yang menjadi kenangan itu ya, botol jamunya ya itu ya. mungkin ya, tapi kan untuk sekarang ini kan Bukan zaman sudah berubah ya eranya Mas. lagi ya. Iya kayak gitu kan, apa namanya itu tuh kan sudah bercampur, nggak tahu berapa tahun nggak diganti kayak itu, tidak tahu ya gitu ya. Jadi memang kehigienisan kayak gitu kan harus di ini. Nah, tempat rumah produksi saya itu sudah didatangi BPOM kemarin kayak gitu Mas. Jadi memang sudah standar berproses ya untuk BPOM itu kayak gitu loh. Dari mulai pancinya, tempatnya segala macam. Semuanya diiniin semua ya, diperhatiin. Iya semua seperti itu, karena ini kan minuman kesehatan ya gitu loh. Kita juga bertanggung jawab atas apa yang diminum oleh orang-orang kayak Itu. gitu. Dan kalau dari proses pembuatan jamu ini memakan waktu berapa lama tuh? Tergantung dari pemesanan ya Mas. Saya kan sekarang open PO ya sistemnya gitu. Misal yang pesen sampai 300 botol gitu ya, sampai 1 hari penuh saya bikinnya gitu. Jadi 1 hari penuh, terus didinginkan dulu baru dimasukkan ke dalam botol kayak gitu. Nah saya pengen kepo, tadi disampaikan bahwa ada 11 varian Iya. di jamu segere Segere, ini. Kita pengen tahu variannya apa aja tuh? Nah yang pertama itu kunyit asam. Kunyit asam. Kunyit asam itu manfaatnya itu bisa, kalau buat perempuan ya, datang bulan tuh jadi lancar kayak gitu Mas. Itu kunyit sama asam aja kayak gitu kan. Kalau buat laki-laki misal kalian pengen diet juga bisa minum itu. Terus ada serba jambu Kalau merah. yang laki-laki tadi kayak perut buncit ya mungkin paling Ya banyak itu bisa ya. juga, tapi tetap harus diimbangi dengan olahraga ya Mas. Ada varian serba jambu jahe, itu juga best seller banget. Itu jambu sama jahe, itu bagus juga buat laki-laki gitu ya. Buat kita batuk juga bisa kayak gitu. Terus ada yang sari rapat, itu khusus buat perempuan yang sudah menikah ya. Yang belum menikah tidak saya sarankan minum itu kayak gitu kan. Buat menghilangkan keputihan dan lain sebagainya itu bisa juga. Terus ada beras kencur. Beras kencur itu bisa buat penambah nafsu makan kayak gitu. Ada lagi kunyit. Kalau misal nggak mau temulawak, sari kunyit. Ada kunyit campur temulawak. Ada kunyit putih. Ada brotowali. Terus apa ya tiganya? Saya sampai lupa. Imunitas juga mungkin ada di situ. Iya. Apalagi ya? Saya sampai lupa saya ini. Oh ini ada Apa yang tuh? ini buat diet. Oh ada juga. Iya. Buat cewek cowok nih. Iya itu Semua bisa. ingredientnya Mas ya, ini buat pendengar yang mau bikin di rumah ya. Iya. Jeruk nipis, jahe, kunyit, sama serai. Digeprek Mas kayak gitu. Direbus tadi ya. Iya. Menurut teman-teman yang udah minum gitu ya, katanya mereka sih malam itu kenyang katanya minum itu kayak gitu, kata teman-teman kayak gitu ya, seperti itu. Rasanya juga seger banget yang si diet tadi itu Mas kayak gitu. Tapi tetap dibarengi olahraga juga ya. Ya lek kamu cuma rebahan toh ya podo ae kayak gitu kan. Cuma lewat aja. Iya kayak gitu. Dan ini kalau apa namanya itu pangsa pasar nih dari jamu segere ini lebih ke kalangan mana nih? Saya merata ya Mas. Jadi saya ada kayak ini ya apa kemasan begitu. Iya, jadi kan kemasannya kan ready to drink ya, bisa lihat di Instagram ya teman-teman. Jadi kalau misal kalian mau buat oleh-oleh, itu kemasannya udah packagingnya tuh bagus banget. Jadi kalau kita beli pempek kan masih pakai kantong ya Mas, masih pakai kantong ya buat nentengnya. Itu tidak, jadi ada tali buat nentengnya kayak gitu. Itu buat oleh-oleh. Nah, kalau misal yang buat aku open PO itu biasanya ke kantor-kantor pemerintah kayak gitu ya. Misal nih kayak di kantor kehutanan kayak gitu Mas. Terus di Pegadaian kayak gitu, di beberapa kantor BUMN di Kota Palembang kayak gitu kan. Terus lagi ini. Jadi saya tuh sering ikut sponsor jamu buat event-event yang ada di Palembang, misal kayak Duta Bahasa Sumsel, Duta Kesehatan Sumsel, terus Putra Putri UIN, Putra Putri kayak jadi supportnya gitu ya. Bujang Gadis UIN, Bujang Gadis Unsri, kayak gitu-gitu. Beberapa kampus yang di Palembang, insya Allah mereka sudah tahu semua jamu sugerek kayak gitu. Nah dari situlah saya tuh memang pengen mahasiswa ini tahu gitu, Gen Z tahu ini loh ada minuman asli dari nenek moyang kalian yang sudah aku kemas secara kekinian, biar kalian itu tahu kayak gitu loh. Tapi kalau dari segi rasa ada nggak perbedaan untuk jamu kekinian dengan jamu kita di zaman dulu? Jadi gini, ada kalau misal
nggak non sugar, jadi dia nggak pakai sugar kayak gitu. Non gula ya. Iya, jadi kalau misal dia yang mau request pakai gula, pakai gula, tergantung dari yang pesennya kayak gitu. Ya. Pakai gula merah. Tapi kalau secara kesehatan bagus pakai gula atau enggak tuh? Yo enggak sih sebenarnya Mas, Iya. kayak gitu kan. Kalau memang kamu di rumah ada madu ya pakai madu aja kayak gitu. Kalau misalnya ada kurma ya pemanisnya pakai kurma aja gitu. Nah, saya biasanya juga pakai gula merah. Gula merah saya juga dari teman-teman UMKM, dari gula merah ruby amethyst kayak Oke. gitu. Iya, teman-teman UMKM juga kayak gitu Mas. Tapi kalau dari rasa tetap ya dengan khasnya jamu ya. Iya, ya tetap rasanya ya rasa jamu kayak gitu. Takutnya nanti karena udah kekinian menghilangkan rasa jamu yang kalau dulu kita kenal tuh kayak ada pahitnya juga, Nah, sepetnya juga ada ya. Nah, kalau misal kunyit asam itu rasanya ada asamnya, ada Ada. kunyitnya gitu. Saya tidak meninggalkan. Sesuai dengan bahannya ya. Iya, kalau misal kamu pakai gula yo dia ada gulanya kayak gitu dan ada manis-manisnya sedikit kayak gitu loh Mas, kayak gitu. Biar anak-anak muda juga kan mau minum, kalau pahit banget kan mereka nggak mau kayak gitu. Takutnya Iya. dikira obat lagi itu ya. Memang Iya. walaupun sebenarnya jamu bisa jadi obat juga ya. Iya, tapi kita tidak meninggalkan obat itu seperti apa. Tapi sebelum ada obat kan zaman dulu kan nenek moyang kita kan ada itu jamu dulu, Tradisional kayak dulu ya. tradisional dulu kayak gitu. Misal tengah malam Tapi teman. sampai sekarang juga banyak kok masyarakat yang memang masih bertanam di pekarangan Iya. rumah tuh kayak apa tuh kembang penyambung 1000 nyawa atau apa itu ya segala macam itu ya. Saya tuh juga salut loh Mas sama orang Palembang. Kenapa Pertama tuh? kali saya kesini, Aha. saya tuh melihat mereka ini makan ini loh, daun sedap, bunga sedap malam. Itu ya. Dicampur di Taiwan loh. Iya nggak Oh, sih? iya, Saya ada, gini, ada. saya kan makan ya. Ini bukannya bunga sedap malam ya saya gitu. Iya, wih luar biasa. Toko bunga sedap malam dimakan saya gitu kan. Kapal selam dimakan Oh, luar yes. biasa. Wong Roket Palembang. juga kita di sini kita Iya, makan juga roket iya, ya. speechless saya pas lihat bunga sedap malam dimakan iki luar biasa saya gitu. Tapi setelah pindah ke Palembang, bagaimana tuh dengan Saya suka Mas. makanan-makanan yang ada tuh? Wih, luar biasa di sini. Saya suka banget ya. Tengah malam kamu makan yo ada kayak gitu kan. Misal kamu ke tengah kota ya Ada iya, jual pempek pasti iya, ya. luar biasa setiap hari makan pempek terus kayak gitu kan. Jadi saya kalau misal lebaran itu suguhannya tuh Mas ada jamu, ada pempek Oh, kayak tetap gitu. ya? Iya, ada dong. Berdampingan di Saya situ tidak ya? saya tidak menyediakan minuman kaleng ya, mohon maaf nih. Iya, Tapi di tuh. rumah saya ada jamu kayak gitu. Lebih sehat. Iya, jadi teman-teman saya sediakan jamu. Kamu di sini nggak menemukan minuman kaleng saya gitu. Adanya air putih sama jamu iya itu sama jamu tadi. kayak gitu. Tapi kalau jamu itu memang ada penawarnya ya, kayak penawar manisnya itu tadi. Saya tidak pakai penawar manis Enggak, itu, kalau Mas. keasliannya gitu. Oh, itu sebenarnya sih Tambahan aja ya. Tambahan aja gitu, Aha. bisa dipakai supaya dan bisa menghilangkan tidak. rasa khas Iya. jamu itu Tapi tadi. sebenarnya dulu itu nggak ada kayak gitu Mas. Oh, nggak ada ya? Tapi karena orang-orang kan tidak mau pahit ya, jadi ada penawar itu gitu. Sebenarnya Itu. nggak ono, sebenarnya nggak ada kayak gitu loh. Sebenarnya kan yo jamu yo rasanya pahit kayak gitu. Cuma kalau jamu dikasih kayak telur mentah itu bagaimana tuh? Iya, ya, saya biasanya juga sama suami saya kasih telur mentah kok. Bagus ya memang. Iya tuh nggak apa-apa gitu. Pokoknya suami saya tuh uji coba saya gitu kan. Kalau Jadi tester awal iya, ini ya. Kalau di Jawa kan ada namanya STMJ ya, susu, telur, madu, jahe. Itu. Tapi susunya tuh susu ini mas susu perai ya, bukan Oh. kalau saya di sini ngelihatnya mohon maaf nih beberapa yang saya lihat itu pakai SKM susu kental manis. Tapi kalau di Jawa itu pakai susu sapi nian kayak gitu loh mas. Asli ya. Asli kayak gitu. Terus dikasih Mungkin rempah-rempah. terbatasnya ternak kali ya. Mungkin saya tuh dulu pernah mau nyoba bikin STMJ di sini, nyari ternaknya tuh memang susahnya Sulit ya? luar biasa. Di Jawa kan banyak ya kayak gitu kan. Jadi mereka pakai susu sapi beneran, Tapi bukan susu kerbau, beda lagi ya. beda pakai susu sapi mereka, bukan pakai SKM. Jadi saya kaget dong. Loh, Dek ini kok pakai SKM yo saya Itu gitu. akan menghilangkan Yo, khasiatnya juga ya. Iya, berarti kan SKM kan Tidak asli. iya kayak gitu. Itu buatan gitu ya. Ingredientnya kan berbeda kayak gitu loh. Tapi karena di sini nggak ada ya apa lagi kayak gitu kan. Cuma kalau buat target di 2025 ini bagaimana nih? Saya tuh masih punya keinginan dan cita-cita mas jamu saya nanti kalau udah amin ya Allah kalau udah bisa Bepom ya kapanpun itu bisa masuk di gerai Alfamart sama Indomaret. Itu karena akan memperluas jangkauan Iya, itu cita-cita konsumen saya. kita juga ya. Tadinya kan sudah masuk di beberapa minimarket bukan yang besar ya gitu, tapi karena memang belum Bepom saya tarik lagi kayak gitu. Oke. Jadi saya sekarang masih open PO kayak gitu mas. Cuma walaupun open PO bagaimana nih sejauh ini? Alhamdulillah masih berjalan ya langganan langganan saya itu kan. Terus teman-teman yang buat oleh-oleh juga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah barokallah kayak gitu.
Oke baik, dan kalau penyimpanan tadi udah disampaikan lebih bagusnya jamu ini di suhu ruangan aja ya. Iya, di suhu ruangan 3 hari cuma kayak Jadi gitu. tidak boleh ada proses pemanasan lagi. Tidak boleh, tidak Langsung boleh ya. ini ya habis, kalau nggak habis udah beli lagi besok. Iya, kayak gitu, kayak Aha. gitu. Gunanya untuk menjaga keiniannya juga ya. Kekhasiatan di dalamnya Khasiatnya gitu. itu Kalau di tadi. kulkas dia maksimal 7 hari, nggak boleh lebih kayak gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Baik Bu Helda, kita bakal break terlebih dahulu Oke, ya. Sebelum nanti kita akan kembali lagi untuk Oke, Manci siap. Bice. Dulur-dulur jangan kemana-mana, tetap di sini di obrolan UMKM. Kita masih bersama dengan jamu Sugere. Wih, tetap di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ponselnya jauhin tuh. Loh, kenapa?
Oke baik, terima kasih Mance Bicek dulur-dulur dimanapun berada ya, masih bersama kami di sini di Perombat FM Palembang. Ini kita masih bersama dengan Ibu Helda Nur Nia. MPDI, yaitu sebagai owner dari Jamu Sugere, Iya. begitu ya. Oke baik. Dan ini tadi kan disampaikan bahwa ini bisnis yang saat ini ditekuni. Bagaimana support dari suami nih terutama? Nah, ya itulah Mas. Ridho dari suami dan orang tua itulah yang terpenting menurut saya. Saya tuh ya kalau mau melakukan apapun sampai sekarang saya tuh mesti telepon orang tua saya. Saya dapat job pertama kali jadi narasumber kewirausahaan. Saya telepon ibu saya. Bu, doain saya ya saya bisa ngomong. Padahal saya tuh udah biasa yang ngajar gitu. Tapi tetap ya keyakinan Support. kita tuh belum lega kalau Iya. orang tua belum Iya. kayak Iya. walaupun seluruh dunia membanggakan kita, Iya. tapi kalau orang tua nggak Iya. bikin kita bangga juga, kita Iya. kayak kurang gimana gitu Iya. ya. Suatu ketika ini cuma cerita aja ya, semua cerita ke teman-teman. Suatu ketika saya sebelum saya resign saya ngomong gini ke suami. Ketika nanti aku resign, istrimu bukan dosen lagi gitu. Oke. Kamu malu nggak? Saya gitu. Itu. Apapun keputusan kamu Mas dukung, yang penting kamu nyaman kayak gitu, tidak memberatkan kamu nyaman, kamu happy silahkan kayak gitu. Iya. Itu omongan suami saya. Dari situ ya udah saya semakin leluasa, saya semakin pede kayak gitu kan. Ya udah saya sekarang alhamdulillah barokah wa qadarullah, saya punya usaha jamu, alhamdulillah barokah wa qadarullah, saya mengamalkan ilmu itu dengan berbagai cara gitu ya. Iya, dan saya ngajar ngaji di perumahan kayak gitu sebagai pembinanya pengajian di perumahan, itu sebagian dari pengabdian saya ya, biar ilmu saya tidak mandek kayak gitu kan. Saya ngajari ngaji ibu-ibu di perumahan secara gratis, tidak bayar sepeser pun saya gitu. Kayak Luar gitu biasa Mas. sekali. Pokoknya itu pengabdian saya ya Mas. Ya mudah-mudahan saya berdoa ya Allah semoga saya bisa bermanfaat buat banyak orang kayak gitu. Karena sebaik-baiknya manusia Amin ya Allah. adalah yang bermanfaat buat orang lain. Buat orang lain gitu. kayak Termasuk juga mengajar itu memberikan ilmu yang Iya. bermanfaat. Jariah juga nih Bu Iya. ya. Jadi saya pernah diskusi dengan teman gitu ya. Ada mengatakan bahwa seperti ini. Ketika kamu pengen sukses, yo kamu gini, teman-teman ngajar itu kan tidak semuanya PNS dan P3K ya. Itu. Ada yang ngajar Honor. di yayasan segala macam honor, gajinya kecil banget gitu ya. Ketika memang kamu kepengen sukses, ya udah kamu usaha gitu, punya bisnis apapun, yang penting menghasilkan kayak Apalagi gitu kan. kita udah di zaman yang benar-benar bisa Iya, kayak membantu gitu. kita untuk berkembang juga ya. Iya, ketika kamu kata orang Palembang brutuan terus tiap hari capek, inilah gaji cuma sedikit, sudahlah. Oke. Kalau memang kayak gitu, sudah move on kayak gitu. Banyak usaha lain. Melihat gitu. pintu lain. Iya kayak gitu. Nek memang wes rezekinya bukan di situ ya wes Ya gitu. wes, tetap cari yang lain Iya, juga gitu ya. kayak gitu. Tapi kalau teman-temannya sudah honor sudah belasan tahun, ya udah kalian bertahan dan perjuangkan honor kalian kayak gitu. Semua ada di tangan kita masing-masing Iya, gitu kayak ya. gitu ya, Mas. Tinggal bagaimana itu Iya. tadi kembali dengan keyakinan kita. Iya, benar. Dan juga konsistennya kita Iya. bagaimana. Karena kalau cuma mau ikutan tren aja. Iya. Contoh, kita melihat tetangga kita kayak sukses nih Iya. bisnis jamu. Iya. Tiba-tiba kita lata juga pengen bisnis jamu. Itu tentu akan ada sesuatu yang berbeda juga kan di Iya. situ kan. Nah ini sekarang alhamdulillah takdir Allah tetangga saya ada yang bisnis laundry Mas. Gitu. Dari tahun kemarin kan. Jadi Iya. ternyata memang semangat berbisnis itu menular kayak gitu kan. Kamu nggak harus meniru usaha temenmu atau tetanggamu, tapi kamu bisa menggali potensimu gitu Dan kan. kalaupun memang ada yang meniru usaha kita, ya udah kita tetap Iya, pede aja itu kompetitor ya. sebenarnya kayak gitu kan. Jadi kita harus tetap semangat kayak gitu Kita ya. mencontohkan saja pedagang di pasar Iya, tuh. Sini jual cabe. Bersentuhan siku Iya. jual cabe juga gitu Iya, kan. benar-benar, Jadi benar. semua udah ditakdirkan, udah ada garisnya masing-masing bagaimana porsi rezeki kita, tapi terpenting kita harus punya semangat, Punya semangat kita. punya keinginan dulu nih. Iya, doa jangan lupa yang terutama ya, terus Iya. ridho orang tua dan Nah, ridhonya pasangan itu. itu juga di nomor selanjutnya. Yang pertama kan doa, ridho orang tua, semangat kita itu semuanya bertempur menjadi satu Mas, dan akhirnya kita kan Membuka jalan iya, itu, seperti memperlancar itu. langkah kita Bener, juga gitu ya. bener banget. Karena kita jangan fokusnya uang aja, tetap kita kaitkan juga dengan apa namanya itu agama kita Iya, juga. bener banget, Bagaimana Mas. Islam mengajarkan bahwa
kita harus perlu kayak yang disampaikan oleh Bu Helda tadi, meminta ridho orang tua Iya, juga gitu ya, benar. tetap berdoa juga di situ. Dan coba kalau kita kembali dengan teknik pemasaran atau promosi yang dilakukan oleh Bu Helda sebagai owner, ini biasanya bagaimana tuh? Saya tuh melalui Instagram. Terus ada di Shopee Food dan di ini ya, kan pelanggan saya kan sudah nyimpen WA saya semua ya dari yang dulu-dulu itu. Jadi kalau saya open PO mereka udah langsung pesan kayak gitu, Mas. Oke. Ini aja mereka udah banyak yang pesan kayak gitu kan. Kalian semuanya bisa lihat di Instagram saya, nanti di situ ada WA bisnis, bisa langsung connect kayak gitu kan. Ke WA bisnis saya gitu, bisa pesan juga. Itu cara pemasaran saya. Terus kalau misal teman-teman yang di luar kota atau luar provinsi gitu, kalau mau pesan bisa pakai truk dingin. Kalau luar kota misal kayak Blitang, kayak Sky itu bisa titip di Travel ya? travel kayak gitu. Dan kalau di luar provinsi itu juga mengingat waktu ya, Iya. karena bisa sampai 1 hari 1 malam atau bahkan ada juga yang 2 hari 2 malam gitu ya. Kadang kan kalau misal kayak JNE JNT kan nggak nerima yang cari cair kayak gitu kan, Betul. takutnya kan nanti Rusak basi di kayak jalan. gitu. Jadi ya jalan satu-satunya saya pakai yang truk dingin itu kayak gitu. Oke, baik. Dan mengenai harga tetap sama ya? Harga itu kalau yang kemasan oleh-oleh itu isi Per paket? ya per paket itu isi 100 ml itu ada 20 botol itu 100.000. 20 botol. Iya, 100.000. Berapa mili tadi? 100 ml. 100 mil. Iya. Oh, yang ini ya. Iya, saya tuh menyesuaikan dengan harga PMP ya kayak gitu loh. Ya kan nggak mungkin saya akan mengungguli harga PMP gitu. Ini aja alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang dan berkembang. Alhamdulillah loh. Aha. Jamu rek ndek Palembang iki loh aku gitu kan. Nah, kalau yang Tapi kalau di Palembang juga termasuk kalau dulu ya, kalau sekarang memang itu tadi mbok jamunya udah jarang sekali kita temui. iya. Kalau dulu saya ingat di kawasan Jalan KM5 ini yang di belakang pasar itu, pokoknya kalau pagi itu ada 2 sampai 3 mbok jamunya. Yang kalau kita lihat tampilannya tuh benar-benar menjaga kekhasannya begitu, Iya, pakai sanggu, pakai konde gitu pakai ya. kebaya gitu ya. Terus juga pakai apa tuh kalau Palembang menyebutnya kain Iya, gendong. iya kan gendong kayak gini ya. Dan bakul ya itu ya. Iya, bener Waduh, banget. sekarang kita rindu sekali ya melihat suasana-suasana seperti itu Iya. yang memang zamannya kayak udah Ya kita ini sekarang Tergerus dengan mengikuti zaman loh Mas, perkembangan, ya. mengikuti perkembangan zaman. Kalau nggak gitu kita akan tertinggal kayak Itu. gitu kan. Menyesuaikan Gen Z kan maunya ya kan yang praktis, yang itu. ting-tung di depan Kekinian. rumah langsung ada kayak gitu. makanya hadirnya jamu segera ini Iya, ya kayak menjadi gitu. solusinya begitu. Dan ada ini juga di Jamu Swegere itu ada kemasan buat acara hajatan. Oh, ada juga. Iya ada. Apa tuh isinya tuh? Yo jamu juga tetap gitu jamu. kan. Enggak, maksudnya Wadahnya itu pakai wadah yang Arizona yang besar 20 liter, 27 liter yang itu loh Mas. itu. Kayak gitu. Jadi ada juga di Instagram saya bisa dilihat ya kayak gitu. Itu harganya 350.000 per kemasan itu. Isi 20 liter. Apa menampilkan paket dengan botol khas jamu zaman dulu tetap ada nggak gitu? Kalau ikut bazar seperti itu saya. Pakai ya? Iya, kalau ikut bazar kayak gitu. Kayak untuk propertinya Iya, gitu. kalau ikut bazar kayak gitu. Karena orang tuh kalau lihat botol itu udah Iya. instingnya tuh langsung oh ini jamu gitu. Iya, kayak gitu, Mas. Dan itu tadi ya kalau jamu-jamu tradisional ini memang apa ya kita yang seger aja tetap Iya. menunggu Iya, pagi-pagi benar-benar. kemana mboknya belum lewat ya gitu. Iya, itulah kebanyakan langganan saya tuh gini. Iya, Mbok jamu langganan saya dulu udah nggak ada, Mbak. Alhamdulillah sekarang saya ketemu jamu ini. Banyak kan seperti itu, Itu. kayak gitu kalimatnya iki gitu. Dan pernah juga kita ada tetangga juga ya kebetulan waktu itu juga jual jamu. Mbok kenapa nggak jual lagi? Satu jawaban yang dia sampaikan bahwa peminatnya udah sepi katanya gitu. Iya. Mungkin sepi secara apa ya? Ya kalau yang sering beli dulu kan mungkin udah ada yang berpulang juga mungkin. Iya, Dan regenerasi juga sudah terjadi. Iya. Mereka yang baru-baru ini kan kurang begitu melekat begitu dengan Iya. suasana pagi dengan mbok jamu itu tadi. Tapi kalau tetap ditampilkan dengan kekinian akan lebih menarik juga nih. Iya, itulah saya sering jadi mensupport mahasiswa kalau ada acara gitu ya, jadi sponsor gitu. Tujuan saya adalah itu Mas, biar jamu ini tidak tergerus oleh zaman. Itu. Kalau misal nanti diklaim negara lain kalian marah lagi. Ini kan kita sudah diakui oleh UNESCO nih punya Indonesia jamu kan. Yuk gimana caranya kita mempertahankan minuman jamu ini punya kita kayak gitu. Kalau misal
sudah nggak ada lagi yang memproduksi yo, akhirnya akan punah kayak gitu loh. Disayangkan sekali ya, karena ini Iya. salah satu kekayaan budaya juga Iya ya. kayak gitu kan, sudah diakui oleh UNESCO loh Rek, Nah, kayak gitu. setingkat UNESCO nih udah mengakui bahwa jamu ini salah satu apa nih kita menyebut minuman ya. Iya minuman Tradisional. minuman tradisional khas Indonesia, Indonesia. kayak gitu. Ini kita nyebutnya Indonesia ya kalau Iya. UNESCO ya. Tapi kalau secara sejarah jamu ini berasal dari mana nih, Bu? Sebenarnya kan rempah itu kan seluruh Indonesia Ada, ada ya. aha. Dulu itu kalau saya baca-baca lagi itu namanya kan jamu itu jampi. Jampi itu artinya jamu kayak gitu Oke. kan. Iyalah berasal dari rempah-rempah yang ada di sekeliling itu. Dulu kan nggak ada obat ya Mas. Nggak ada. Dokter pun mungkin dulu belum Terbatas ada, ya? terbatas gitu Aha. kan. Jadi mereka memanfaatkan ini yang ada di sekeliling itu kayak gitu loh. Dengan karena orang Indonesia tuh kreatif kayak gitu kan, akhirnya alhamdulillah terciptalah si jampi tadi kayak gitu. Jadilah jamu ini tadi ya. Iya kayak gitu. Aha. Dan kalau buat di Palembang satu-satunya jamure atau ada yang lain lagi nih? Alhamdulillah teman-teman komunitas jamu modern ini banyak banget Banyak di ya, Palembang. di Palembang. Ada jamu Bu Haji, ada jamu Swegere, ada jamu Yeni, terus ada jamu Jeng Dedeo, terus ada jamu apa lagi ya? Banyak teman-teman itu. Jamu Bude itu juga ada banyak Mas kayak gitu. Nah dengan sekian banyaknya nama-nama tadi apa nih yang Membedakan. membedakan Nah, jamu kalau- sugar ini? Kalau di jamu Swegere itu ada itu tadi serba jamu jahe itu yang tidak ada Aha. di tempat lain. Oke. Karena memang itu tuh minum Jamu jahe ini kayak rasa jahe, jahe ditambah jambu. Rasanya tuh unik kayak gitu Mas. jambu air gitu. Jambu biji merah. Oh itu. Jambu kelotok kalau orang Kalau Jawa. orang Palembang nyebutnya jambu. Guava, jambu guava itu loh. Kalau bahasa keseharian itu jamu, aduh apa namanya itu? Jamu bangkok. Nah iya, tapi yang merah ya. Yang merah itu ya. Tapi memang saya jarang ready karena kalau memang lagi Aha. nggak musim ya saya nggak bisa produksi kayak gitu Karena memang jambunya. bahannya ini tadi ya. Iya, Aha. kayak gitu sama sari rapet. Sari rapetnya jamu Swegere berbeda dengan yang lain karena ada ingredient di dalamnya berbeda kayak gitu. Aha. Ada satu bahan yang memang di Palembang nggak ada, saya harus minta tolong ibu saya kirimkan ke sini kayak Langsung gitu. dari Jawa ya. Iya, entah kenapa saya tanam di sini nggak tumbuh itu kayak Kenapa gitu nih loh. ya? Saya nggak tahu kayak gitu loh. Walaupun ada lagunya tanah kita adalah tanah Iya, subur tapi gitu. salah satu bahan itu ditanam di sini tuh nggak bisa. Ada juga Mas yang namanya kerai. Kalau di Surabaya tuh namanya kerai. Di sini tuh nggak ada, mirip timun bahannya itu. Tapi di sini nggak ada si kerai tadi. Yang ukuran agak sedikit besar itu ya. Kecil, Oh, kecil warnanya hijau Mas. Di sini nggak ada Mas Oh, kerai iya, itu. iya, iya, yang Adanya biasanya timun. Dimasukin dalam air gitu ya biasanya bukan? Iya, jadi mirip kayak timun Jepang gitu loh. Iya, 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 timun Tapi itu tuh Jepang. di Surabaya banyak adanya kerai. Di sini nggak ada kerai, adanya timun Ah, di Palembang jadi, ini. bahan komposisi ini juga Iya. mempengaruhi produksi kita juga Bener. ya. Memang ada beberapa bahan yang memang nggak support di tanah di sini kayak gitu loh. Makanya kita tuh kalau ada produk bahannya dari luar akan berbeda harga juga. Iya gitu benar kayak gitu ya. Karena kan ongkos kirim ke sini kan juga luar biasa. Jadi kayak buat gitu. siapapun itu yang beli pasti perlu memahami hal itu Iya juga ya. benar. Jadi kalau teman-teman mau pesan bisa langsung ya lihat di Oh, jadi Instagram kita saya. sistem gitu. PO ya. Sistem PO. Aha. Karena memang itu kan tidak ada bahan pengawet ya. Jadi bikin Oke. langsung dikemas yuk langsung diantarin kayak gitu. Hamin berapa nih PO-nya? Seminggu. 1 minggu. Iya, saya pengumuman dulu nih open PO ini nanti di segini, Oke. tanggal ini gitu. Nanti persen semua kayak gitu. Oke baik. Nah untuk pendengar kita yang pengen pesan atau pengen kepo-kepo, Instagramnya tadi di mana tuh? Di Jamu Swegere. Jamu Sugar. Iya, Jadi di situ. tulisan ejaannya bagaimana tuh? Takutnya nanti salah alamat. JAMU Sweger SWEGERR. Ah ingat. Nah Jadi karena pakai W ya. Iya karena itu sudah dipatenkan ya Oh, Swegere itu. Sudah haki ya. Iya sudah. Swegere. Jadi nggak bisa ya Diambil. diambil oleh yang lain kayak gitu. Oke, karena memang perlu sekali ya sebuah Wih, nama perlu itu. banget itu. Jadi Mas singkat cerita nih, Iya, kita aha. sudah mau selesai ya. Enggak apa-apa tuh. Jadi Mungkin 5 menitan lagi iya, nih. jadi ketika dulu waktu saya gabung pertama kali di UMKM, saya Aha. ikut di Ayaruda ya, IKM Nusantara IKM itu. Nusantara. Jadi- Ada saya juga di dalam itu. Nah iya, jadi waktu itu saya tuh mau ganti nama saya Swegere itu. Iya. Tahu nggak kata Ayaruda gimana? Kenapa tuh? Jangan diganti Mbak, itu akan menjadi ciri khas kamu gitu. Dan juga kita Iya mengingatnya melekat tuh kayak gitu. gampang gitu Jadi ya. sampai sekarang namanya Swegere itulah tidak saya ganti sampai sekarang. Ya oh, terima kasih Ayaruda atas sarannya. Kayak gitu. Haki udah diurus Iya. dan juga surat-surat dokumen lainnya juga Sudah udah. alhamdulillah. Seberapa penting nih kalau dari Bu Helda kita memegang banyak dokumen itu tadi? Itu sangat penting sekali ya Aha. untuk menjaga Kredibilitas ya. iya
terus apa namanya kepercayaan pelanggan kayak gitu. Kalau misal kita sudah mengkantongi semua legalitas, kamu mau promosi dimanapun pede kayak Pede. gitu, dan orang lain nggak akan ragu untuk beli produk kamu kayak Pelanggan gitu. juga terutama ya, Iya. akan lebih tertanamkan Iya. kepercayaan begitu. Iya, sekarang semuanya itu sudah gratis, apalagi pemerintah ini sudah memberikan gratis mulai dari halal gratis, paten merek itu juga ada yang gratis ya, tapi memang kita butuh proses yang sangat panjang kayak gitu kan, ikut. Asal kita mau menyusunnya dengan Iya. perlahan gitu, Kayak semuanya gitu. akan bisa ya. Iya seperti itu. Terus kamu yang mau ngurusin kalau BPOM memang tidak gratis Mas, kalau BPOM memang berbayar. Karena Kalau udah ada BPOM itu aturannya ya. Ya tapi kalau UMKM ada diskon kayak gitu, kayak gitu. Nah, kalau dari Bu Helda menjaga semua ini, bagaimana ya supaya tetap eksis jamunya terkhusus? Ya kita ini ya terus berproduksi dan terus berkembang dan berinovasi kayak gitu. Jamu bisa inovasi juga ya? Bisa kayak gitu kan. Dengan kemasan mungkin. Dengan kemasan dan misal nih kayak ada namanya boba jahe dan lain sebagainya kayak gitu. Jamu tapi warna pink, bagaimana tuh? Nah itu ini pakai apa namanya? Apa tuh ya? Apa namanya? Kalau jamu saya belum pernah menemukan warna pink, tapi kalau kayak minuman apa itu yang malam-malam banyak yang jual? Apa Soda Gembira apa? Bukan, aduh apa namanya itu? Ini Aduh, apa udah yang orang Palembang ini loh? Udah di ujung lidah Iya nih saya ya. juga lupa. Itu kan dari jahe merah itunya. Aduh. Iya saya juga lupa itu minuman khas kalian itu, bukan minuman khas saya itu, saya tahu itu. Nah serba Itu jambu. dari jahe merah ya? Iya serba jambu jahe kan juga inovasi. Mana ada tadinya jambu dicampur jahe, Oh, itu. rasanya bisa enak. Kata teman-teman saya unik rasanya jahe itu. Jambu jahe punya saya itu kayak gitu. Jadi sekitar kita termasuk bumbu-bumbu kita yang ada di dapur Iya. pun ini bisa menjadi Iya. minuman sehat juga ya. Iya nggak usah males kalian searching aja misal. Ya Allah kunyit itu manfaatnya banyak banget loh Mas, tenan kayak gitu. Apalagi kalau kita punya luka digeprek kayak terus ditotol-totol cepet loh penyembuhannya kayak itu. gitu. Iya. Oke, perlu ada pemahaman juga ya. Iya, Mas, supaya kita seperti bisa itu. memanfaatkan itu tadi. Oke, baik Bu Helda, ini Oke, sebenarnya terima masih kasih. banyak sekali Iya. karena saya tertantang untuk mengkepo-kepokan gitu Iya, ya. Masya Allah. Karena dari Bu Helda ini banyak sekali sharing yang kita dapatkan. Masya Allah, Masya Allah. Dan juga pengalamannya juga, termasuk dengan keputusannya juga tadi yang sudah disampaikan ya. Iya. Bener banget. Oke baik, karena waktu kita sudah ada di penghujung, kasih pokoknya mudah-mudahan kita doakan jamu segera ini akan Amin ya terus Allah, amin ya eksis Allah, amin ya Allah, amin amin dan amin. terus menjadi pilihan masyarakat Amin ya Allah, Palembang amin, dan amin, tetap ya Allah. dicintain oleh Amin, konsumennya amin, begitu amin. ya. Terima kasih Mas doanya. Sampaikan salam saya juga buat teman-teman yang ada di jamu segera Masya maksudnya Allah, ya. siap. Kita ketemu di lain kesempatan. Kita pamit Mance Bice ya. Saya Ilham dan juga Ibu Helda pamit dari Ruang Dengar Mance Bice. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan juga tayangan YouTube kita di Pro4 Palembang. Untuk yang belum sempat tadi menyimak obrolan kita dari awal, silakan tarik undur di channel YouTube kita nih Bu Helda siap. ya. Sudah saya subscribe. Oh udah ya. Oke, Oh sudah. luar biasa sekali. Baik kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Mas. Masya.